Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di YouTube, hari ini malam kita senang sekali dapat lagi satu pelatih top di Indonesia. Kita gabung dengan Coach Neil Maizar. Apa kabar Coach Neil? Kabar baik, Coach. Terima kasih sudah menghubungi saya, bangga juga saya. Amin. Sehat-sehat Coach ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk yang rata-rata orang di Indonesia di dalam sepak bola, semua sudah siapa nggak kenal Coach Neil Maizar. Tapi yang anak-anak muda SSB masih muda, masih kecil, mungkin nggak ada tahu. Saya mau kasih informasi, Coach Neil Maizar sudah kurang lebih 10 tahun jadi pelatih profesional Liga 1. 4, 5, 6 tahun dia pernah pelatih PS Semen Padang, dia juga pelatih Tira pernah, sekarang sedang ini di Sriwijaya FC, dan mungkin puncak karier dari Coach Neil dulu, dia pernah 2012 pelatih timnas senior untuk AFF 2012. Sekarang Coach Neil punya lisensi AFC Pro, itu yang tertinggi di Indonesia, cuma ada 20 orang yang punya lisensi itu. Luar biasa dan kita, termasuk coach kita sama-sama kan? Suki saya ya, sama-sama sebetulnya 1 tahun kita ikut kursus ini dan belajar. Nah, bagus banget, ada banyak hal yang baru. Oke, Coach Neil boleh nggak lama-lama pertanyaan pertama, mungkin bisa kasih tips ke pelatih muda, pelatih SSB, bagaimana dia harus latihan di SSB? Ya, sebenarnya kalau melatih itu kan gimana ya? Harus mempunyai ilmu, itu yang pertama. Jadi kalau ada anak muda mau jadi pelatih, dia harus ambil ilmunya. Ilmu itu berarti dia harus ambil lisensi dulu. Lisensinya yang pertama tentu D, ya. Setelah itu harus punya lisensi, dia punya C, B. Tapi kalau untuk SSB mungkin ya D lah. Minimal D, jangan tidak punya lisensi. Jadi kalau melatih klub SSB itu sebenarnya dia harus tahu apa yang harus dia berikan buat SSB, buat pemain usia berapa dia latih. Usia 6 sampai usia misalnya 12, bentuk-bentuk latihan seperti apa, dan program-program latihan seperti apa. Dan itu harus terstruktur dan terorganisasi. Tidak boleh dia hari ini latihan A, besok latihan B, besok latihan C, digabung-gabung, nggak mau. Jadi harus fokus dia mau apa, pengembangan pemain seperti itu. Yang biasanya kalau saya lihat di daerah itu banyak yang fokus di Piala Danone. Karena Piala Danone itu kan eventnya ada di setiap tahun, kecuali di pandemi ini. Jadi tipsnya itu ya dia harus mempunyai knowledge, ilmu, mempunyai experience juga sebagai pemain, dan juga mempunyai attitude yang bagus di dalam latihan dan di luar latihan. Jadi karena kenapa? Anak-anak SSB itu dia peniru. Apa yang dilakukan pelatihnya di dalam lapangan dia akan tiru. Ya itu buat saya sih mungkin di 3 itu aja. Ada ilmu, ada experience, dan attitude dia juga. Bagaimana contoh untuk pelatih SSB punya sikap dan sifat yang baik? Ya, ketika dia mau masuk ke lapangan, kalau misalnya dia latihan jam 7 pagi, nah, sebelum jam 7 pagi dia udah hadas di lapangan. Misalnya jam 6 dia udah di lapangan, dia harus memakai rapi antara atas, bawah, dan kostumnya itu, uniform itu harus rapi. Dia harus menunjukkan, dia harus necis, dia harus bersih lah, mandi dari rumah. Seperti dia seorang pelatih yang memang siap untuk ke lapangan. Jadi dan bagaimana ketika dia latihan, dia memulai dari awal, dari pembukaan, dari latihan, dari penutupan, itu harus menampilkan aura seorang pelatih, bagaimana dia mendidik pemain itu menjadi pemain yang berguna untuk ke depan. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk masukan dari Coach Neil. Saya lanjut pertandingan kedua itu. Bagaimana kriteria untuk Coach Neil untuk naikin satu pemain muda atau pemain dari akademi naik ke tim senior? Apa kriteria? Seperti apa harusnya? Jadi begini, kalau di luar negeri itu kan youth development akademinya kan sudah berjalan, ya, di luar negeri seperti di Bayer Leverkusen contohnya di Jerman, ya.
dia mempunyai Youth Development Academy usia 6 tahun sampai usia 19 tahun. Kan. Nah, kalau di Indonesia kan belum sampai ke situ. Mungkin akademinya ada, tapi tidak pada usia ada tahun-tahun itu nggak ada. Gitu. Nah, jadi kriteria seorang pemain yang dari akademi untuk level senior, sebenarnya itu perjalanan waktu aja tuh, Coach. Maksudnya dari perjalanan waktu dari dia usia 12 misalnya, dia kompetisi ikut usia 12, dia ikut kompetisi liga usia 17 atau liga 20, dari situ dia dapat beradaptasi bagaimana cara bermain bola yang baik. Nah, setelah kita sebagai pelatih melihat kriteria dia sebagai dengan fisik dia seperti apa, tekniknya seperti apa, taktiknya seperti apa, mentalnya seperti apa. Kalau kita anggap layak levelnya itu sudah masuk ke senior dan bisa bersaing di senior, saya pikir kenapa tidak harus dimasukkan di level senior itu. Tapi itu yang standarnya tentu kita lihat. Kalau misalnya ukurannya itu fisiknya, kalau misalnya anak muda itu vetomeknya sampai 61, 62, apalagi 65, kenapa kita nggak masukkan? Gitu. Tapi begitu juga tekniknya, taktiknya. Ketika dia bermain satu lawan satu bagus, jualan bagus, di teamwork juga bagus, di pertandingan dia menonjol, dan bahkan mungkin kalau skill tekniknya dibandingkan senior mungkin beda-beda tipis, kenapa tidak harus kita masukkan? Jadi habis itu mentalnya lagi, mental berlatihnya bagus, mental bertandingnya bagus, tidak pernah menyerah, dia fighting spirit bagus. Kenapa tidak kita masukkan? Jadi ada beberapa kriteria seperti fisiknya kita lihat, tekniknya kita lihat, taktiknya bermain kita lihat, dan juga mentalnya kita lihat. Kalau kita anggap seorang pelatih itu layak, ya harus kita masukkan. Kalau enggak, kita berarti menzalimin pemain tersebut, Coach. Oke, terima kasih luar biasa Coach Neil yang kelihatannya empat elemennya harus ada ya, teknik, taktik, fisik, dan mental sudah harus dekat dengan tim senior baru bisa angkat ke tim utama ya. Bagus. Terima kasih Coach. Yang lanjut mau tanya Coach Neil, siapa 3 pelatih favorit dan kenapa jadi favoritnya? Dulu itu sebenarnya saya suka sama Yusuf Musopus. Yusuf Musopus ini kan pelatih kita pertama di Paralimpiade dulu ya, waktu PSSI Garuda di tahun 88-90. Dia pemain terbaik di Eropa dari Czechoslovakia. Dan dia ada bawa Milan Boksa namanya, pelatih fisik. Jadi cara dia berlatih itu memang Sparta namanya Eropa Timur. Dia punya disiplin, punya ketegasan, dan punya quality time yang cukup bagus. Dia dari waktu ke waktu dia bagus tuh. Kalau misalnya kita speak endurance, harus dapat sekian menit, sekian detik itu kan. Habis itu kalau kita bertanding, kita lihat bagaimana permainan kita, dia akan evaluasi. Dan itu saya masih muda itu, usia 16. Jadi, dan saya berpikir kalau memang dia tetap melatih begini, wah bisa jadi pemain-pemain bagus kita. Cuma memang waktu itu dia tidak lama di Indonesia ya. Tapi secara taktikal, secara program dia sangat luar biasa. Jadi itu membuat saya catat itu setiap latihan dia itu. Ya, waktu jadi pemain itu saya catat. Nah, bukan favorit tapi saya melihat ini bagus. Karena pertama buat saya di tim nasional waktu di PSSI Garuda 2 dan saya lihat wah ini berarti ya cukup bagus. Nah, terus yang selanjutnya karena saya di pelatihan sudah mulai melatih, saya pikir pelatih di luar negeri juga kita berpikiran bagus juga. Saya ada inspirasi ya. Inspirasi Jurgen Klopp misalnya yang dari Borussia Dortmund. Ketika dia melatih di 2008 sampai 2015 di Borussia Dortmund, saya 2012 kebetulan ikut menyaksikan dia juara Liga Jerman 2012 main. Jadi, tapi itu membuat saya kok bisa dia begitu. Tapi inspirasi dia, cara melatih dia, memotivasi dia itu sangat luar biasa juga. Terakhir mungkin sedikit ke sini Pep ya.
Pep ini dari melatih Barcelona B, habis itu dia Barcelona dan Bayern Munchen sampai Manchester City, saya pikir perjalanan karirnya yang terbagus untuk pelatih-pelatih di dunia saat ini. Gitu, Coach. Oke, luar biasa. Terima kasih Coach Neil. Pertanyaan lanjut, Coach Neil sendiri suka formasi apa dan style of play apa dan kenapa? Sebenarnya kan saya sampai hari ini, baik di Semen Padang, di Tira, di tim nasional juga, di Lamongan juga kemarin ya, lebih suka saya 4-2-3-1. Jadi itu formasi yang menurut saya, tapi nanti bisa bergabung menjadi 4-4-2, bisa menjadi 4-3-3. Tapi secara umum lebih banyak saya mungkin 4-2-3-1. Jadi ada 2 gelandang bertahan. Gelandang bertahan, yang satu lebih banyak bertahan, yang satu lebih banyak menyerang. Terus ada gelandang lubang satu yang bisa free man lah, ke kanan kiri apa yang menjadi target-target di depan, agar pemain striker itu dia ada teman dia, jangan dia ketika dia ada bola temannya nggak ada, jadi itu mendampingi dia tiap saat. Dan juga ada di wing play kanan kiri yang punya kecepatan, yang punya daya tahan bagus, baik bertahan menyerang, sehingga tim itu serasa komplit. Karena kalau kita bermain dengan formasi 4-2-3-1, kayaknya kita bertahan kita bisa 4-5-1, kalau kita menyerang bisa kita 2-3-5 gitu. Oke. Terus style of play suka vertikal, direct, associative, possession, apa lebih suka sebetulnya? Ya gabung loh. Kadang-kadang saya bisa possession, kadang-kadang saya bisa direct langsung. Jadi tergantung situasionalnya aja. Saya kombinasikannya. Dia tidak bisa langsung direct nggak bisa. Jadi lebih banyak, tapi lebih banyak saya mungkin di dalam pertandingan itu mungkin lebih banyak saya defend to counter mungkin. Jadi kita bertahan, habis itu setelah kita dapat bola kita counter, kita kalah bola kita pressure. Jadi banyak yang kita lakukan di dalam setiap pertandingan begitu. Jadi gitu. Oke, variatif ya, bergantung situasinya, bergantung juga kualitas pemain. Itu kita pakai. Ya betul. Oke. Cep, sekarang Coach Neil mau tanya bagaimana cara yang baik atau cara Coach Neil untuk angkat pemain mental? Bagaimana caranya? Jadi begini, di sepak bola itu sebenarnya mental itu yang paling utama. Di 4 komponen itu. Kenapa? Karena ini sangat menentukan sekali sebuah tim itu menjadi pemenang. Kalau mental pemain itu dia tidak fight dan tidak mau bertarung dan tidak perang di lapangan, ya kita nggak bisa apa-apa. Karena menurut saya di setiap pertandingan itu adalah pertempuran yang sangat luar biasa yang harus mereka menangkan. Dan itu tekad itu harus mereka lakukan di latihan. Kalau di latihannya mereka tidak tata mental itu dalam latihan, baik itu dalam bertahan, dalam menyerang, apa itu latihan kombinasi play atau transisi bertahan menyerang. Kalau dia menyerah, ya nggak bisa kita melakukan apa-apa. Jadi kalau saya menata mental itu dimulai di latihan. Bagaimana dia disiplin waktu dia dalam latihan, dia on time dia dalam latihan, dia tidak terlambat, dia disiplin. Kalau kita lari 100 meter full speed, dia harus lakukan 100 meter full speed, jangan dia 50 meter dia lari, yang 50 meter lagi dia cuma 50%, nggak boleh. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dari kalau kita latihan di sesi setelah latihan inti, habis itu melatih 100 meter 5 kali, kan harus full. Misalnya itu kita ambil 80%, misalnya kan, dia harus full speed. Jadi, tapi itu saya kontrol. Terus kalau kita latihan, misalnya latihan man to man marking misalnya, kan? Kalau mereka tidak serius, ya kita harus marahi. Dia nggak boleh macam-macam di dalam lapangan. Tidak boleh memberikan waktu untuk pemain lawan untuk melakukan seenaknya di depan dia. Itu yang mental itu. Oh, ini hanya cuma latihan aja, nggak bisa.
latihan itu apa yang laku latihan itu kadang-kadang dapatkan dalam pertandingan. Jadi memang kalau saya sih ditata di dalam latihan mental. Oke. Tidak boleh menyerah. Ada cara Coach Neil secara psikologis untuk tekatin pemain untuk angkat mental itu juga penting nggak? Iya, kan pemain itu sebelum bertanding kan kita harus approach, pendekatan. Kalau misalnya kita main tim A di kandang lawan misalnya kan, ya kita harus cari waktu individual, personal yang harus kita angkat mentalnya. Saya bilang sama dia bahwa kita di sini harus yakin menang. Kalau di sini kita yakin menang, berarti kita nanti tidak konsentrasi di pertandingan. Karena kalau kita takut kalah, itu akan kita dapat. Nah, itu kita approach, kita kasih motivasi, karena pertandingan itu sampai peluit panjang berbunyi, tidak satupun manusia yang tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau wasit udah melihat peluit panjang, berarti hasilnya tahu. Dia menang atau kita menang. Jadi sampai peluit panjang berbunyi, kita tidak boleh menyerah. Itu harus kita kasih tahu, Coach. Karena kan masing-masing pemain berbeda karakternya. Beda-beda ya. Kasih tahu, ini kita nggak perlu kasih tahu. Jadi kalau menurut saya ya, itu sangat penting buat seorang pelatih, bagaimana dia menata mental pemain, supaya dia kuat, dia tangguh, dan dia semakin yakin dengan dirinya, bahwa dia punya kemampuan untuk berbuat terbaik buat klubnya. Itu saya. Oh iya, terima kasih Coach. Terima kasih untuk masukan. Yang sekarang Coach Neil, saya mau kasih skenario dan minta Coach Neil kasih opini dan solusi untuk skenario ini. Skenario begini. Tim kita main di kandang, kita main di kandang, formasinya 4-2-3-1. Kita sudah unggul 2-0, tapi menit 60 pemain kita kena kartu merah. 60 nah, sekarang kita harus main dengan 10 pemain. Sebagai pelatih muda, apa dia harus pikir atau pertimbang di dalam situasi ini? Yang pertama tentu dia harus baca siapa yang kena kartu merah. Kalau misalnya posisi siapa? Kalau misalnya kartu merah itu pemain striker, itu lebih enak. Ya, kita bisa misalnya ini kita udah unggul 2-0. Ya. Yang kena kartu merah itu striker. Ya, kita pakai formasi 4-4-1. Nah, jadi kita 4-4-1 ketika kita formasi umumnya 4-4-1, tapi ketika kita menyerang kita bisa menjadikan 2-3-4 gitu. Jadi artinya tergantung pemain aja kalau kita menyerang. Tapi kalau kita bertahan kita tetap 4-4-1. Tapi karena waktunya masih ada 30 menit, saya pikir kita harus hati-hati juga. Kita harus fokus juga dalam bertahan dulu. Karena kita udah masang 2-0. Kita fokus dalam bertahan, tapi kita tidak melupakan penyerangan. Berarti kita menggunakan counter attack, ya. Kita bertahan, ketika kita dapat bola, kita segera itu counter attack untuk scoring gol ke dalam pertahanan lawan. Tapi itu harus harus sama antara pemain belakang, pemain tengah, pemain depan harus kerjasamanya. Nah, ketika dia counter attack, pemain belakangnya masih di belakang. Jadi ada gap, ada jarak juga nggak bagus. Karena ketika ada lawan terima bola, nanti kita diserang lagi. Jadi kalau menurut saya, dan itu pernah kejadian sama saya. Pasti pernah. Nah, pernah kejadian sama saya karena kita udah unggul 1-0, tapi pertandingan masih tinggal 10 menit. Nah, kita pakai 4-4-1 jadinya. 4-4-1. Jadi striker 1 aja. Nah, jadi striker 1, kita bertahannya 4 di tengah dan 4 di belakang. Karena menurut saya ketika kita menang 2-0, bagaimana kita mempertahankan kemenangan ini? Unggulan. Juga kita mempertahankan jangan kita sampai ke bola. Oke. Bagaimana Coach Neil misalnya opini atau solusi center back kena merah? Apa kita bisa bikin? Nah, ini problem nih.
Kalau misalnya center back yang kena, terpaksa yang striker kita keluarin satu. Ya, kita keluarin satu yang striker, center back yang cadangan kita masukin. Formasinya tetap sih 4-4-1. Kenapa striker kita keluarin? Karena kalau kita tidak kita keluarin, berarti kita akan bocor di tengah. Karena kalau kemampuan pemain gelandang misalnya kita taruh di gelandang tengah misalnya, gelandang bertahan kita taruh di center back bisa juga. Striker kita taruh di gelandang bisa juga. Tapi yang pasal tentu yang posisinya yang pas. Terpaksa striker kita korbankan satu dengan memasukkan center back di dalam pertahanan kita supaya kita aman. Karena pertahanan yang baik itu sangat luar biasa juga buat keamanan tim ini ketika kita menang pertandingan. Gitu. Oke, terima kasih Coach Neil. Luar biasa, kita senang-senang pelatih-pelatih muda di YouTube ini. Yang terakhir minta Coach Neil satu pesan untuk pelatih-pelatih muda. Pesan saya itu sama pelatih muda sebenarnya simpel aja sih. Yang pertama, kalau dia ingin menjadi seorang pelatih yang berkualitas ya. Artinya untuk masa depan dia itu tentu dia harus punya keyakinan bahwa dia mampu jadi pelatih. Keyakinan untuk mampu menjadi pelatih itu tentu dia harus mempunyai ilmu. Ya. Mempunyai ilmu juga harus dia pelajari setiap saat. Kalau dia udah mempunyai ilmu, artinya udah mempunyai sertifikat D, dia harus menambah menjadi B. Ketika dia menjadi B, dia harus berkeyakinan untuk bisa mendapat C, habis itu mendapatkan B. Ketika dia udah mendapatkan B, dia harus yakin mendapatkan A. Dan ketika mendapatkan A, dia harus yakin mendapatkan A Pro. Dan itu memang butuh pengorbanan. Iya, Karena betul. pelatih kita tidak yakin dengan kemampuan dia menjadi pelatih yang bagus. Udah sampai di D, dia C nggak mau. Udah sampai di C, dia di B nggak mau. Udah sampai di A, dia di A Pro nggak mau. Mungkin Soalnya mahal. Ya mahal ini, ya memang yang namanya ilmu di mana-mana kan mahal. Ya, Dan bayar. itu harus pengorbanan. Dan itu yang harus disikapi oleh seorang pelatih muda. Karena kalau kita tidak mengilmui sesuatu, tidak bisa mengilmui apa yang kita latih, kita akan ditertawakan orang. Itu menurut saya tip yang pertama, dia harus mempunyai ilmu dulu. Ilmu itu bukan hanya di kepelatihan aja, dan harus dia baca buku, harus dilihat di YouTube, harus diskusi dengan sama-sama pelatih, harus mempunyai cara pandang yang positif terhadap sepak bola Indonesia, cara pandang positif dengan teman-teman pelatih, saling diskusi, saling berbagi. Saya rasa kalau dia bertekad begitu, insya Allah dia akan bisa menjadi pelatih-pelatih yang hebat 2, 3, 4 tahun ke depan. Wah, luar biasa Coach Neil. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak untuk punya waktu untuk kita untuk sharing. Dengan ini saya mau bilang selamat sukses untuk Coach Neil di Sriwijaya. Selamat untuk semua aktivitas yang lagi dijalankan. Tetap sehat Coach Neil dengan keluarga. Dan dengan ini saya mau bilang terima kasih, sampai jumpa lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Coach, salam hormat buat seluruh pelatih-pelatih yang ada di Indonesia, salam hormat, mudah-mudahan Allah akan selalu kita, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih.